Bapak Ibu, sebelum Romo Joko memaparkan dan kita mulai tanya jawab, saya mau tanya-tanya Romo dulu boleh ya? Tapi pertanyaannya itu kita udah siapin, belum apa-apa udah minum gimana sih? Romo kami isinya pertanyaan-pertanyaan yang Romo wajib jawab. But you have to the card. No. Suaranya Aku nggak pintar ya. Saya pintar. Okay, just read it out loud. Pakai dong. Jika kamu bisa bekerja dalam bidang yang lain hari ini, apa yang akan kamu kerjakan? Saya dari kecil punya 2 cita-cita. Cita-cita pertama adalah jadi romo, cita-cita kedua adalah jadi peternak. Saya pengen punya sebuah peternakan kambing, itu mimpi saya dulu. Nah, sekarang jadi romo ngurusi kambing-kambing. Bukan kambing ya. Kenapa kambing? Nggak tahu dari kecil sukanya itu kok ya, nggak bisa dipertanyakan kan, seneng kok dipertanyakan. Oke, ini jawabannya cari aman, jadi kita ambil lagi ya kartunya. Actually, aku berharap ada kartu yang Romo ambil. Dari tadi tuh. Bukan. Tenang. Lain kali aku akalin ya kartunya. What is the best memory of your childhood? Nyolong kambing mesti. Saya itu dari kecil adalah seorang pencari rumput. Saya masih ingat untuk mencari rumput jenenge ngarit ya. Untuk cari rumput itu saya pernah membuat bapak saya nangis karena setelah dimarahin hari sebelumnya, lalu saya nggak pulang dari pagi sampai sore karena untuk cari rumput satu bagor waktu itu namanya, saya carinya sebentar ciblon, tahu ciblon ya? Renang di sungai itu sampai jam 4 sore, bapak saya bingung, dia pikir saya melarikan diri, rupanya saya menikmati hidup. Wah itu di tempat itu menyenangkan sekali, saya masih ingat, tempatnya masih ingat, ciblonnya masih ingat. Udah aman pokoknya hari ini. Kamu buat permasalahan apa? Sudah cukup. No worry, I have another one. Kok yang gampang didilik gitu. Sudah sini. No. Enggak. Apa yang kamu pelajari hari ini? Satu hal yang kamu pelajari hari ini. Saya tadi siang itu makan di Pak Budi. Karena saya pulang dari kerja jam 2, maka kalau siang itu saya makan di luar. Tadi saya makan di tempatnya Pak Budi itu dan saya menikmati. Belum lama saya bisa menikmati enaknya makan keningkir. Keningkir itu makanan enak sekali. Teman-teman suka sayur? Itu makanan enak sekali. Rupanya hidup itu mencari nikmat itu dekat-dekat saja. Keningkir itu enak sekali. Itu mudah sekali ditanam itu. Teman-teman bapak-bapak itu bisa tanya itu. Makanan paling mudah ditanam itu keningkir. Dan rupanya enak sekali keningkir. Keningkir atau kenikir ya? Kalau di tempat saya namanya keningkir. Kalau di sini kenikir. Nah, kalau di tempat saya namanya keningkir. Ningkir. Bahasa Jawa ini ningkir ya. Keningkir. Itulah. Itu. Makanan enak itu nggak jauh-jauh rupanya. Oh, pelajarannya itu. Iya itu kita tahu kenapa sih, kan temenan sama apa? kambing. Yes. Anyway, thank you so much. Romo, malam ini mungkin judul kita itu, tema kita agak apa ya nyebutnya ya? Agak triggering. Tapi itu berangkat dari pertanyaannya teman-teman muda ketika kita coba untuk data apa sih pertanyaan yang masih ada di benak teman-teman yang sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Gitu. Mungkin Romo mau memaparkan dulu, kasih pengantar dulu ke kita Romo. Sebenarnya agama itu penting atau enggak penting sih? Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saya cerita dulu latar belakang sekolah saya supaya kita ngomong sedikit. Saya punya 2 latar belakang ketika saya ngomong di sini. Pertama, saya seorang Romo yang memang belajar namanya teologi, ilmu tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan.
Sementara ketika saya diberi tugas untuk sekolah lagi, saya sekolah namanya adalah Religious Studies. Religious Studies itu artinya adalah belajar agama-agama bukan dari sudut pandang agama tertentu, tetapi dari sudut pandang ilmu sosial. Artinya lebih banyak mengkritik agama daripada memuji agama. Nah, kalau hari ini saya ngomong ini, maka saya ngomong dari dua sudut pandang itu, Anda bisa membedakan. Nah, sebelum saya masuk ke tema ini, saya mau cerita dulu sejarah agama. Tidak tahu bagaimana munculnya agama, tetapi ada masa di mana orang itu punya hal-hal yang tak bisa dijawab. Dalam, teman-teman tahu mitologi Yunani, pernah dengar kata Poseidon? Pernah dewa langit Zeus dan sebagainya. Jadi orang bertanya tentang hal-hal yang tak terjawab dari kacamata mereka. Dari mana datangnya petir? Dari mana datangnya badai? Dari mana datangnya kehidupan dan sebagainya. Itulah mengapa mereka menyebut ada Tuhannya di sana. Mungkin namanya adalah dewa dan sebagainya dan sebagainya. Itu bentuk keagamaan paling kuno, itu memberi nama kepada ada hal-hal tertentu yang tak bisa dijawab. Kemudian muncullah bentuk-bentuk keagamaan berikutnya yang agak tua, itu adalah agama Hindu sekitar 2500. Meskipun sebelum Masehi. Kalau dihitung sekarang berarti berapa? 2500 tambah 2024, maka sekitar hampir 5000 lah. Ya, genapkan saja 5000. Nah, pada masa itu muncullah agama ini, dan pada masa-masa itu Hindu itu bukan agama seperti yang kita pikir hari ini. Ada puranya dan sebagainya. Orang zaman-zaman itu menyebut sebagai agama keluarga. Jadi mereka punya Tuhannya sendiri, atau disebut juga sebagai agama kampung. Maka nanti dalam tradisi Yahudi pun akan ada muncul antara Allah dengan Allah yang lain, atau dalam bahasa umumnya antara Allah dengan dewa-dewa bangsa-bangsa lain. Itu selalu akan muncul. Atau kalau dalam tradisi Islam muncul ungkapan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan lain selain Allah. Artinya inilah Tuhan yang kami puji, yang lain tidak penting untuk kami. Itu bahasa umumnya. Itu tahun 2500, dan agama ini nanti akan pecah menjadi salah satunya Buddhisme di tahun 800-an sebelum Masehi. Sebelumnya tahun 1600-an sebelum Masehi itu ada tokoh namanya Abraham. Abram yang dipanggil Tuhan, kalau dalam kitab suci kita ada di Kejadian bab 11 dan bab 12, awal-awal kisah orang Yahudi. Yang kemudian nanti menjadi cukup besar dan menjadi tertata terutama ketika mereka punya raja besar. Ada 3 raja besar mereka, yaitu satu namanya Saul, 2 namanya Daud, yang ketiga namanya Salomo. Pada masa Daud inilah agama ini cukup mapan sehingga mereka bisa membuat kitab suci. Nanti kan kalau Anda membaca kitab Mazmur, Mazmur itu adalah ungkapan rohani dari Daud. Maka kalau Anda baca kitab Mazmur akan ada tulisan Mazmur Daud. Nah, itu tahun 1000-an sebelum Masehi. Agama berikutnya yang muncul adalah kekristenan pada masa abad pertama. Kenapa kalender kita disebut sebagai kalender Masehi? Itu karena dari kata Mesias yang muncul ketika nanti ada seorang paus besar di tahun 500-an yang bernama Paus Gregorius Agung membuat kalendarium baru namanya kalender Masehi dengan menunjuk bahwa pada tahun 1 Masehi Yesus lahir. Dan nanti akan muncul pada waktu berikutnya baru dipertanyakan apakah benar tahun 1, apakah benar 25 Desember, nah nanti itu akan dipertanyakan. Agama berikutnya yang muncul adalah agama Islam. Agama Islam itu Muhammad lahirnya tahun 570 setelah Yesus. Maka suatu hari saya mengajar di UIN Sunan Kalijaga dan mereka bertanya kepada saya, Romo, kalau untuk kami orang Islam, Yesus atau Isa itu adalah seorang nabi. Sementara kalau kami untuk orang Katolik dan Kristen, siapakah Muhammad? Dan jawaban saya jelas, bukan siapa-siapa.
Karena memang sudah berterpaut sekian lama dan dalam narasi Kristen tidak ada dia. Hanya nanti kalau Anda membaca Yohanes bab 14 ayat 10-11 itu akan ada kata-kata demikian. Setelah ini aku akan meminta kepada Bapakku supaya ia mengirimkan penolong bagimu. Nah, dalam konteks kekristenan, penolong itu ditunjukkan kepada Roh Kudus yang kemudian hadir pada hari raya namanya Pentakosta. Sementara untuk orang Islam, teks itu diakui, enggak apa-apa, ini kan pemahaman yang berbeda. Diakui bahwa yang diutus untuk menjadi penolong yang lain itu adalah Muhammad. Itu di tahun 6. Jadi Muhammad itu lahirnya tahun 570, setelah umur 40 tahun 610 dia mendapatkan wahyu di gua namanya Gua Hiroj. Nah, dan dia mendapat wahyu selama 22 tahun, 22 hari, 22 jam, pokoknya 22 gitu. Nah, baru kemudian dia mewarta dan dalam 10 tahun, setelah 12 tahun dia mewarta, dalam 10 tahun 632 dia meninggal, itu dia sudah bisa memperlebar jaringan ke banyak tempat di Timur Tengah. Dia punya 2 kota besar namanya Mekah dan Madinah. Itu kotanya sebelumnya bukan Madinah, tapi namanya kota Yathrib yang kemudian diubah menjadi nama kota Madinah karena sebagai tempat di mana Islam dipilih untuk. Jadi Muhammad itu datangnya dari Mekah tapi tidak diterima di Mekah. Dia pergi ke Yathrib dan kemudian membangun kelompok dan baru kemudian kembali ke Mekah mendirikan Mekah sebagai kota Islam. Agama berikutnya yang muncul adalah kekristenan pecah beberapa kali. Dan pecahnya itu paling tidak 2 kali. Pecah pertama itu memotong kekristenan ini menjadi 2 dalam bentuk gereja namanya ortodoks, pernah kenal? Itu berdiri atau mulai menjadi kelompok yang berbeda dari gereja Kristen pada umumnya itu di tahun 1054. Baru kemudian Kristen Protestan itu pendirinya siapa? Martin Luther, itu di tahun 1517 ketika dia mengkritik banyak orang-orang Katolik terutama praktek pengakuan dosa. Karena pengakuan dosa lalu ada indulgensi, memberi uang untuk bisa masuk surga. Nanti kamu ada pertanyaan soal itu. Dan itu sekarang tidak lagi berjalan karena pada waktu itu misalkan Mbak Ike ini punya simbah, opung, karena dia orang Batak. Dia punya opung. Nah, dia tidak yakin apakah opungnya itu masuk surga atau tidak. Maka dengan berdasarkan pada kata-kata Injil yang mengatakan bahwa apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia akan terlepas di surga, dan itu sama dengan kunci yang diberikan oleh Yesus kepada Petrus, maka dengan kamu bisa mendapatkan surga untuk simbahmu dengan bayar ke gereja. Nah, itu dikritik oleh Martin Luther. Baru kemudian kekristenan menjadi semakin besar, ada satu kelompok kekristenan lain yang enggak tahu, datang dari ketiadaan, yaitu kelompok Pentakostal. Itu baru muncul tahun 1906 di Amerika, yang kemudian mengubah citra kekristenan, banyak Pentakostal, dan bahkan gereja Katolik pun menerima sebagai bagian dari salah satu cara beragama Katolik. Maka kalau disebutkan tentang Pentakostal ini, semua orang karismatik adalah Katolik, tapi tidak semua orang Katolik adalah karismatik. Itu salah satu penggambar. Ada juga kelompok-kelompok agama yang datang dari kelompok yang menyatukan berbagai agama. Misalkan di India itu berkembang agama namanya Sikh atau Sikhisme, yaitu agama yang adalah campuran antara Islam dan Hindu. Itu Sikhisme. Nah, pada masa-masa terakhir ada pertanyaan nanti soal bagaimana dengan masa-masa modern ini, apakah tidak agama di tempat tertentu tidak penting. Sekarang muncul lagi model agama baru yang disebut sebagai New Age. Pernah dengar kata itu? New Age. New Age itu adalah model orang-orang yang pengen beragama tanpa institusi. Jadi mereka mengambil poin-poin bagus dari agama-agama, tetapi tidak mau terikat kepada agama, peribadatan, dan sebagainya.
Nah, tentang hal ini sekarang itu muncul 3 model orang. Yang satu adalah tidak percaya kepada Tuhan, namanya ateis. Yang kedua adalah mempertanyakan Tuhan, namanya kelompok-kelompok agnostik namanya. Dan yang ketiga adalah kelompok teis seperti kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi dengan demikian kita sudah berjalan 2000 tambah 2025. Terima kasih. Itu pengantar umum sejarah agama-agama sehingga nanti bisa dipertanyakan agama itu penting apa enggak. Gitu Mbak Ike. Oke. Romo, kita sudah sebenarnya sambil Bapak Ibu mungkin mempersiapkan pertanyaan, teman-teman, kami sudah mengantongi 4 pertanyaan. Sebenarnya Romo, bisa nggak sih kita itu hidup tanpa agama? Apakah untuk jadi orang baik itu kita butuh agama? Saya menggambarkan gini ya, jadi jawabnya nggak bisa langsung. Gambarannya gini, pernah dengar kata gold glory gospel? Ya, itu adalah sebuah ungkapan tentang kekristenan zaman dulu yang percaya bahwa orang-orang yang tidak beragama Kristen pasti masuk neraka. Kalau mungkin generasi-generasi yang tua-tua ini pernah mendengar anak bayi sebaiknya secepat mungkin dibaptis, karena kalau tidak dia akan masuk neraka. Nah, itu konsep yang muncul pada zaman itu dan sangat kuat, sehingga memang gerakan untuk misi dan sebagainya itu sangat kuat, karena artinya kita membawa kerajaan surga kepada semua orang. Tetapi pada masa kemudian muncul kesadaran bahwa kita itu hidup dalam pluralisme cara berpikir. Pluralisme cara berpikir itu bagaimana? Satu, kita tahu ada banyak agama. Dan yang kedua, kita tahu juga sekarang ini, kalau saya boleh cerita tentang, pernah dengar kata ini agak berat tapi saya coba ringankan. Jadi pernah dengar kata sekularisme. Sekularisme. Itu dari kata namanya sekulum. Sekulum itu artinya masuk dunia. Jadi kalau ada seorang romo keluar disebut sebagai sekulum, keluar kembali ke dunia. Atau kalau ada orang yang intinya itu kembali ke dunia. Sekularisme berkembang setelah munculnya kekristenan. Jadi kalau kekristenan munculnya setelah protestantisme, yaitu ketika orang sudah tidak berpikir bahwa agama itu penting-penting banget. Muncul perkembangan yang luar biasa di abad ke-19 20 awal, itu orang mengatakan Tuhan itu tidak penting. Orang bernama Karl Marx misalnya mengatakan agama itu hanya candu. Atau bahkan orang tertentu mengatakan, Nietzsche namanya, Tuhan sudah mati. Di tahun 60-an ada seorang tokoh namanya Peter Berger. Bukan burger tapi Berger. Nah, dia mengatakan tentang ini. Sekarang ini dengan munculnya sekularisme, orang-orang dibawa untuk tidak lagi percaya kepada Tuhan dan Tuhan dipisahkan dari urusan publik, orang hanya berpikir agama untuk diri sendiri. Rupanya tahun 98 dia mengatakan saat ini mungkin agama sedang mengarah kepada senjakalanya untuk hancur berkeping-keping. Tetapi di tahun 98 dia masih hidup dan dia menulis sebuah buku judulnya The Many Altar of Modernity. Di dalam buku itu dia mengatakan demikian, saya salah. Rupanya agama tidak bisa bahasanya dia itu, agama tidak bisa disapih dari masyarakat sebagai habitatnya. Masyarakat masih membutuhkan agama. Kenapa? Ya karena faktanya agama masih hidup. Lalu bagaimana fakta masa sekarang ini disebut sebagai masa post-sekularisme, yaitu masa setelah ada kegundahan tentang agama. Nah, post-sekularisme itu membuat agama lalu bersanding dengan 3 kenyataan. 1, agama dimanapun hari ini, agama harus bertemu dengan multi agama. Agama banyak, ini kan agama Katolik di Eropa itu sekarang Islam banyak, di Hindu, Buddha banyak, di Amerika juga sama. Di tempat kita ketemu dengan banyak agama. 1. Yang kedua, kita bertemu dengan ateisme. Maka kalau dikatakan ya secara komunal besar kita memang harus bertemu dengan yang berbeda tadi,
Dan nyatanya masyarakat tidak mungkin tidak beragama di beberapa tempat. Tetapi kita harus yakin, percaya juga hari ini faktanya ada orang-orang yang bisa hidup tanpa agama. Dan siapa saya untuk menghakimi mereka bahwa mereka tidak akan masuk surga atau apa, itu urusan orang lain, urusan Tuhan. Tapi masalahnya adalah yang utama adalah bahwa ada realita orang hidup tanpa agama. Orang hidup tanpa agama itu ada dua modelnya Mbak Ike. Ateisme itu ada dua. Yang satu namanya adalah ateisme praktis. Praktis itu artinya kamu masih ngomong punya agama, tetapi kamu secara praktek kamu nggak percaya pada Tuhan. Itulah mengapa banyak orang itu mengatakan Katolik tapi nggak pernah ke gereja atau nggak pernah berdoa. Itu faktanya ada di sekitar kita. Yang kedua adalah ateisme formal yang menyatakan diri saya tidak beragama. Di Indonesia orang yang macam ini bermasalah karena hukum tidak memperbolehkan. Ada satu influencer yang pernah menyatakan dirinya ateis dan setelahnya ditangkap. Itu kalau Anda cari di internet ada. Nah, Indonesia itu masih sedikit banyak katanya seorang penulis namanya Bu Eri Seda, anaknya Pak siapa itu? Frans Seda, dia mengatakan di Indonesia itu ateisme enggak begitu berkembang terutama karena negara mengatur bahwa orang harus beragama. Tapi ateisme praktis apakah tidak ada? Faktanya ada. Gitu Mbak. Baik Romo. Lagi nih dari situ tadi. Kalau di Indonesia memang nggak ada yang ateisme apa tadi? Formal. Yang ateisme praktis ada. Barangkali saya on off gitu ya Mo. Ya. Kadang percaya, kadang nggak. Kadang korban, seringnya pelaku. Lalu Romo, apa yang gini deh, langsung di prakteknya barangkali itu ada teman-teman, ada orang-orang Katolik juga yang dia dibaptis, baptis bayi, agama itu menjadi agama warisan. Tetapi selanjutnya tidak berkembang lagi itu. Udah dia tidak lagi menerima komuni, tidak lagi bla 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 bla. Di situ berarti dia menjadi ateis yang praktis atau yang praktek atau sih apa sih mau tadi? Praktis or formal kalau kayak gitu. Dia tuh baptis loh. Nah, ya jelas dia tidak pernah menyatakan tidak beragama. Dan kalau dia menyatakan itu bermasalah juga dengan negara. Nah, yang kedua adalah apakah kita mau mengatakan mereka itu sebagai orang-orang yang tidak beragama hanya karena tidak pernah ke gereja? Nah, sedikit banyak kita memang harus sadar bahwa karya pastoral kita kadangkala tidak mencapai semua orang. Tetapi bahwa mereka kalau berdoa masih doa Bapa kami. Kalau mengalami masih tanda salib. Saya punya saudara yang adalah sopir. Dia jarang sekali ke gereja. Tapi di mobilnya itu, di truknya itu, dia sopir truk, ada gambar Bunda Maria. Itu enggak tahu bagaimana, tapi kita enggak bisa menghakimi mereka sebagai orang yang tidak beragama. Nah, tapi gini, ada dua macam, ada kata-kata ini, Romo Mangunwijaya pernah membedakan ini. Agama itu berbeda dengan religiusitas. Agama itu adalah institusi dengan segala aturan dan cara hidupnya yang dalam banyak hal menghantar orang kepada spiritualitas. Tapi spiritualitas tidak sama dengan agama. Ada orang-orang yang mungkin mendapatkan pengalaman rohani, pengalaman akan yang baik, pengalaman akan yang benar, takut akan yang salah di luar agama. Itulah mengapa kadang-kadang kita juga menemukan yang beragama, yang ke gereja, hidupnya belum tentu lebih baik daripada yang tidak ke gereja. Tetapi itu hanya mau mengatakan tidak mengatakan bahwa jangan beragama, karena sudah beragama aja hidupnya nggak baik, apalagi nggak beragama maksudnya gitu ya. Kalau dalam konteks kita hari ini. Tapi saya mengatakan bahwa ada ruang yang tidak selalu sejajar antara religiusitas dan beragama. Nanti mungkin kalau mau ditambah pertanyaan, loh gimana dengan orang-orang yang beragama tapi sukanya menyakiti orang lain? Nah disitulah beragama belum tentu berreligiusitas, atau bahasa kita mungkin spiritualitas, tidak punya spirit yang mengubah hidupnya. Interesting.
Sebab aku pernah baca katanya, being a religious person doesn't make you a spiritualist. Mohon maaf teman-teman, terima kasih atas pengertiannya. Terkadang seperti itu kalau sudah serius ya. Lalu Romo, seberapa penting sebenarnya kita punya agama itu? Agama bukan yang berapa agama di Indonesia sekarang? 6 ya? Bukan yang 6 itu ya Romo. Oh, seberapa penting menjadi seseorang yang spiritualis? Apakah itu hanya terbatas pada antara surga dan neraka? Ada seorang tadi orang bernama Peter Berger itu punya buku yang bagus sekali, judulnya Sacred Canopy. Canopy Anda tahu ya, kayak kita membuat kanopi itu loh, penutup. Jadi Sacred Canopy itu adalah hidup Anda itu ada dalam di bawah bayang-bayang pasti. Agama itu seperti rumah yang memberi batas-batas tentang apa yang baik, apa yang tidak, apa yang seharusnya Anda kerjakan dan apa yang seharusnya tidak Anda kerjakan. Batasnya itu sangat luas sebenarnya. Karena di sana memberi kita spirit untuk melakukan yang baik dan menghindarkan yang buruk. Itu memberi ruang kepada kita untuk mendorong kepada misalkan tentang ungkapan kasihlah Tuhan Allahmu atau kasihlah ayah dan ibumu. Itu kan sebuah spirit yang mendorong kita sadar bahwa kita perlu berbuat baik kepada orang tua. Atau kata-kata yang tadi doa Bapak kami yang salah tadi siapa? Nah misalkan itu kan kata-katanya gini kan, ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu ruang batin yang mendorong kita kepada kebaikan. Nah dan dalam bahasa tertentu agama mendorong kita untuk punya alasan untuk berbuat baik dan punya alasan untuk menghindari yang jahat. Dan Sacred Canopy memberi ruang-ruang aman untuk kehidupan kita. Ruang-ruang aman. Jadi bukan tentang surga. Misalkan kenapa pasangan itu harus menikah misalkan. Itu kan karena di dalam keluarga itulah terdapat institusi pernikahan yang memampukan orang untuk saling bertanggung jawab dan mencintai satu sama lain. Itu ruang-ruang yang memungkinkan kita untuk ada dalam ruang ini. Kenapa gereja Katolik memberikan monogam tak terceraikan misalkan? Karena itu menjadi cara yang menurut gereja Katolik cara terbaik untuk hidup dalam pernikahan. Dalam agama lain batasnya beda, ya kan? Dalam Islam misalkan mereka ada kemungkinan kalau tidak punya keturunan bisa diceraikan untuk mendapatkan keturunan. Karena tujuan utamanya adalah mendapatkan keturunan misalkan. Gitu. Jadi agama memberi kita kepada ruang-ruang untuk mendorong pada kebaikan, menghindari kesalahan. Nah itu yang, lalu kalau kita menemukan dalam kitab suci misalkan ungkapan Yesus, kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu misalkan. Hanya untuk menunjukkan bahwa jangan cepat-cepat membalas. Kadang-kadang kita harus sabar, tahu situasi dan tahu menanggapi. Gitu Mbak. Ini last line-nya itu kayak berasa, wah pikiran aku udah dibaca gitu. Karena sebenarnya tadi itu akan menuntun aku pada pertanyaanku selanjutnya Romo. Pertanyaan kami anak muda. Kalau agama itu menjadi pagar, menjadi kanopi tadi itu, berarti bukankah ada masa-masanya di mana agama itu melemahkan kita? Misalnya kayak tadi, ada ayat yang bilang, ya ambil saja itu Romo. Mengasihi musuh. Kalau pipi mana mau yang ditampar duluan? Kanan. Oh kanan. Kalau pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kiri. Kalau bajumu diambil, kasih jubahmu. Lah gue punya jaket ya. Yang seperti itu Romo, meneladani spiritualitas Kristiani itu, mengasihi sampai berdarah-darah itu. Lalu bagaimana, bukankah itu berarti agama itu melemahkan kita sebagai orang Katolik, terutama orang muda? Kami merasa itu jadi melemahkan kita gitu Mo. Bagaimana kami tetap bisa menjiwai spiritualitas Kristen, spiritualitas kasih itu, tanpa harus menumpulkan logika? Baik, pertama apa yang terjadi dengan kekristenan hari ini, misalkan sebagai contoh ya. Saya itu sangat kagum dengan beberapa orang suster yang hidupnya dipersembahkan untuk menemani anak-anak yatim piatu. Misalkan itu.
spiritualitas kekatolikan sudah mengubah orang yang berpikir untuk diri sendiri berubah menjadi orang yang berpikir bahwa anak-anak ini harus dimanusiawikan. Dan menurut saya itu bukan suatu yang lemah. Yang lemah untuk dunia seringkali membawa kebaikan. Dalam konteks apa yang kamu bicarakan, contoh yang paling nyata mungkin adalah ketika agama kita dijelek-jelekkan orang, lalu kenapa kita harus, apakah kita tidak boleh berganti menjelek-jelekkan agama lain? Nah, seringkali kita itu jatuh kepada di masa sekarang, masa media ini, kita jatuh kepada situasi di mana kita itu hidup dalam dunia imajinasi yang sempit. Misalkan, kalau bicara tentang orang Islam, misalkan ya orang Islam ya, yang menjelek-jelekan orang Katolik. Apakah itu mewakili semua Islam? Apakah mereka semua, lalu kita kan seakan-akan jadi korban. Toh? Itu yang playing victim itu. Kita itu orang Katolik yang adalah korban A, B, C, D. Padahal itu kan tidak mengubah apapun dari hidup kita. Apa yang dijelek-jelekan kepada, kapan kita merasa diri kita jelek, ya itu membuat kita menjadi merasa dijelek-jelekan itu biasa. Tapi lalu kemudian yang membuat kita harusnya bertumbuh adalah sadar bahwa kita sedang dipecah belah. Dalam bahasa rohani disebut sebagai mari kita mundur sejenak. Retret itu kan mundur sejenak, mengambil pertimbangan untuk kemudian bersikap. Apakah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, atau saya bisa memberikan sesuatu supaya kalau bahasa umumnya itu lingkaran setan tidak terus berjalan. Nangkep enggak? Ya. Retret itu kan mengundurkan diri. Kalau dalam bahasa seorang filsuf namanya Edmund Husserl, dia mengatakan kalau membangun pertimbangan itu disebutnya sebagai epokek. Epokek itu artinya menunda untuk percaya. Kalau orang lain melakukan itu, lihat dulu, apakah benar dia yang pengen melakukan? Apakah itu dilakukan oleh semua orang? Seringkali kita terbawa pada media kalau hari-hari ini. Nah, kekuatan kita ada pada kemampuan dalam bahasanya Romo-Romo Yesuit itu berdiskresi, berefleksi, mempertimbangkan situasi supaya tidak menjadi orang-orang, bahasanya agak berat, boleh enggak? Boleh. Supaya tidak menjadi orang-orang yang dangkal. Artinya sumbu pendek. Tapi jadi orang-orang yang mendalam. Oke. Boleh nggak kalau kami tarik lagi ke belakang lagi, Romo? Siapkan pertanyaan biar nggak dia bertanya terus. Iya, dia kayak alergi ya. Kayak mimpi buruk Romo ini. Memang di Indonesia kan tidak mungkin untuk tidak beragama dalam tanda petik. Tapi andai kata tidak beragama nih, apa yang akan terjadi dengan manusia tanpa agama setelah mereka meninggal? Apakah surga itu hanya milik orang Katolik aja? Bagi orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, kita pakai konsep mereka, jangan pakai konsep kita. Kalau pakai konsep kita kan ada surga dan neraka. Bagi mereka enggak ada surga dan neraka. Hidup itu adalah kekuasaanku. Saya menguasai hidup saya, dan kalau sudah mati di luar kekuasaan saya, sudah saya pasrahkan. Maka hari-hari ini yang sangat laku adalah filsafat yang disebut sebagai filsafat Stoa. Pernah dengar itu? Stoikisme. Atau kalau kamu cari itu bukunya itu filosofi teras. Gitu kan? Oh itu bagus banget itu buku itu. Itu untuk orang zaman modern laku sekali. Karena apa? Karena mereka mengatakan kata-kata ini. Kendalikanlah yang bisa kamu kendalikan, lepaslah yang tak bisa kamu kendalikan. Saya ngomong ini, saya kendalikan apa yang saya katakan. Tapi apa tanggapan Anda, apa yang Anda pikirkan tentang Romo Joko itu ngomongnya ngawur aja. Itu misalkan, itu di luar kendali saya. Bagi saya, kalau saya memperhatikan sangat berlebihan tentang kata-kata orang, saya jadi pusing sendiri. Maka nikmatilah hidup, kendalikan yang bisa kamu kendalikan, lepaslah yang tidak bisa kamu kendalikan. Nah itu yang membuat hidupnya menjadi lebih bebas. Nah dalam konteks orang-orang tidak beragama, mereka tidak pikir tentang surga. Karena mereka hanya memikirkan apa yang bisa mereka kendalikan. Yang seringkali membuat mereka untuk beberapa orang tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Karena salah satu hal yang diberikan oleh agama itu adalah
Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya persevere, persevere, bacanya gimana? Itu artinya adalah daya tahan terhadap derita dan perjuangan. Nah, untuk beberapa orang lalu pelariannya ke berbagai macam hal yang misalkan narkoba dan sebagainya. Karena tidak punya, kalau kita orang beragama, kalau kita sedang mengalami sulit sedikit kita mengatakan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu bagi mereka enggak ada Tuhannya. Lalu ngomongin apa? Gadget tolong saya, enggak lah. Atau apa? Bunda Maria tolong saya. Ibu saya minta tolong. Atau nangis di depan Bunda Maria. Karena dia punya ruang, dia mengisi ruang kosong hidupnya, ruang ketidakpastian hidupnya kepada Tuhan. Yang dalam orang-orang ateis, agama itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada, ya karena memang ateisme datang dari penolakan akan konsep Tuhan. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari kami, bukan. Kalau Bapak Ibu teman-teman akan dibuka sesinya. Pertanyaan terakhir hubungannya dengan Prapaskah, Romo. Cerahkanlah kami ya. Bukan agama penting atau tidak penting, tapi mengaku dosa. Apa pentingnya mengaku dosa kepada Romo, sementara kita bisa ngaku dosa langsung ke Tuhan? Gitu. Baik, terima kasih. Satu hal yang saya bicara sekarang sebagai Romo, kalau tadi sebagai orang yang ilmu sosial. Sebagai Romo saya mengatakan pengakuan dosa kepada Romo itu karena satu, dulu kalau dari sudut pandang kitab sucinya tadi, apa yang kamu lepas di dunia terlepas di surga. Jadi kata-katanya adalah dalam gereja Katolik terjadi penyerahan kuasa dari seorang pimpinan kepada turunan sampai kepada Romo-Romo zaman sekarang itu melalui peristiwa dalam setiap tahbisan itu ada acara namanya penumpangan tangan. Kalau dalam bahasa Latinnya namanya successio apostolica, penyerahan rahmat untuk menjadi penggembala yang diberikan kepada oskop, imam, dan diakon. Itu pertama. Jadi kata-kata itu alasannya dari Injil. Yang kedua, dalam konteks hidup bersama, pengakuan dosa kepada Romo itu membantu. Sejauh saya alami sendiri, itu membantu kita untuk paling tidak satu hal yang penting ketika pengakuan dosa itu adalah lebih penting daripada ngaku dosanya karena kadang-kadang cepat, yaitu masa di mana kita membangun pertobatan. Kalau dalam ini kan ada pemeriksaan batin. Nah, pada waktu pemeriksaan batin seringkali yang terjadi adalah orang lalu diangkat, disadarkan untuk jujur dengan dirinya sendiri. Tahu kita akan berdosa lagi, tapi kita mengupayakan supaya saya jujur dengan diri kita sendiri. Dan dari situ muncullah pertobatan. Jadi perlu waktu khusus untuk saya sampaikan kepada Tuhan. Karena kalau tidak, manusia itu punya yang disebut sebagai, kamu pernah dengar kata excuse, pembenaran diri terus menerus. Oh ya, kalau hanya untuk diri sendiri, maka yang terjadi adalah pembenaran diri atas yang sebenarnya bisa diubah, tapi ya niatnya lebih besar kalau ngomong dengan orang lain. Dan satu lagi yang terakhir adalah kepada Romo itu disumpah supaya dia tidak menyebarkan rahasia perkawinan, rahasia pengakuan dosa. Termasuk juga perkawinan itu kalau ada kamar tamu itu loh, kalau ada yang menceritakan tentang keluarga tidak bisa disebarkan ke tempat lain. Tujuannya apa? Supaya ada kepercayaan. Bahkan kalau ada misalkan Mbak Ike ini ngaku kepada saya mengatakan saya membunuh Romo, lalu ada polisi datang kepada saya mengatakan siapa yang membunuh, saya nggak boleh ngomongkan itu Mbak Ike. Ketika saya mengatakan kepada polisi bahwa Mbak Ike membunuh, saya langsung dibatasi untuk tidak bisa memberikan pengakuan dosa lagi. Itu memberi ruang aman kepada umat bahwa Romo tidak akan menyebarkan. Maka masalah besar Romo itu adalah kalau Romonya itu ember. Untung enggak ember lah. Tahu ya ember ya. Kalau dulu saya diajarinya gini kok. Kata-katanya itu kalau mendengarkan pengakuan dosa itu biarlah seperti tempat sampah yang bocor. Sampahnya udah hilang aja lah, enggak usah dipikirin lah. Meskipun saya tahu. Jadi jangan pernah malu kalau datang kepada Romo parokinya untuk mengaku dosa. Saya enggak akan ngomongkan itu di luar konteks pengakuan dosa.
Terima kasih. Tapi kita itu sebenarnya nggak mikirin apakah Romonya akan ngebocorin atau enggak ya. Kita tuh mikirin emangnya kalau kita ngaku dosa itu dosa-dosa kita beneran sudah diampuni. Terus kita ngapain di purgatorium? Nah gini, pertanyaan besar baik ini. Pertama adalah tentang apakah menurut iman Katolik memang demikian. Pengakuan dosa itu menghapus dosa-dosa kita. Tapi kan setelahnya juga berdosa lagi, bla 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 bla. Maka amat baik kalau sebelum meninggal mendapatkan pengakuan dosa. Dan yang menjadi dosa itu adalah satu, mengaku dosa tapi hanya untuk main-main, karena setelahnya akan dosa lagi. Karena kan kata-katanya saya berjanji bahwa saya akan mengubah hidup saya dan tidak akan mengulangi dosa-dosa lagi. Itu satu. Yang kedua, apa yang akan terjadi dengan di purgatorium? Saya sendiri memikirkannya demikian. Purgatorium itu adalah sarana, purgatorium itu bahasa Indonesianya adalah api pencucian. Apa yang akan terjadi di sana itu adalah tentang kembali merasakan kehangatan dekat dengan Tuhan. Jauh itu rasanya mendekatkan, membersihkan diri kita dari perasaan jauh dari Tuhan. Maka kita nggak tahu apakah itu api atau apa. Jadi yang lebih menakutkan bagi kita itu adalah bukan apinya, tapi pengalaman jauh dari Tuhan. Pengalaman tidak punya penolong tadi loh, kata penolong. Kalau kadang-kadang kita juga tidak sadarkan bahwa kita itu sangat terbantu untuk menghadapi hidup itu karena ada Tuhan. Karena ketika mengalami sulit dikit kita lari pada Tuhan, dan itu meskipun dia tidak tampak tapi dia nyata. Itu yang menurut saya. Soal api pencucian seperti apa? Ya kalau mau dijelaskan ada, tetapi kita tidak tahu. Dalam konteks ini ada ruang kosong dari iman. Ruang kosong iman itu membutuhkan ruang kosong, artinya ruang ketidaktahuan. Tujuannya apa? Supaya kita memasrahkan hal itu kepada Tuhan. Ruang ketidaktahuan itu namanya misteri. Kalau cowok namanya Mister Teri. Nah, itu ruang ketidaktahuan kita. Begitu, Mbak. Oke. Terima kasih Romo. Semoga nanti pengakuan dosa kamarnya penuh ya Romo ya. Silakan datang ke Romo yang lain. Terima kasih. Bapak Ibu, kita mau buka sesi tanya jawabnya dulu tentang agama penting atau tak penting. Seringkali kan topik ini muncul dari anak-anak kecil, dari teman-teman remaja, dari orang muda yang lagi happy-happynya buat cari tahu banyak hal, yang sedang memperjuangkan supaya agamanya itu nggak dibilang agama warisan kayak gitu. Jadi benar-benar hasil perjuangan dia juga. Nah, kita mau buka sesi tanya jawabnya. Silakan Bapak Ibu, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya atau nanti saya yang tanya nih. Bebas. Ya, silakan yuk. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kristantika. Mohon izin bertanya Romo. Kan tadi dalam Alkitab kita perlu mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, terkadang tuh kita, misalnya ini, kita ingin berbuat baik sama semua orang. Tapi di sisi setelah kita berbuat baik itu ternyata kita tuh sampai harus melukai diri kita. Kayak aku pengen berbuat baik sama orang ini, tapi kalau aku berbuat baik tuh bisa menyakiti diri kita gitu loh Romo. Jadi kita harus berbuat baik terus, misalnya meskipun menyakiti diri kita sendiri, atau bagaimana kita berbuat, kan katanya kalau misalnya orang terlalu baik itu mudah dimanfaatkan dan sebagainya. Jadi apakah kita harus tetap berbuat baik apapun kondisinya meskipun
kita melukai, menyakiti hati kita sendiri, atau bagaimana, sampai batas mana kita bisa dibilang berbuat baik gitu Romo. Terima kasih. Baik, saya nggak bisa jawabnya, tapi saya punya 2 cerita. Cerita pertama adalah dari sebuah film, judulnya itu More Than Love. Sebuah film tentang keluarga yang suaminya akhirnya jadi pendeta. Tapi dia sebelum jadi pendeta itu, kisah cintanya itu mengerikan. Jadi sejak pacaran laki-lakinya itu pemabuk. Tapi masih cinta, akhirnya menikah. Dan setelah menikah mereka, keluarga itu berkali-kali hancur karena kebiasaan minum dari suaminya. Jatuh lagi, bangkit lagi. Istrinya selalu mengupayakan untuk bangkit. Mereka pernah punya usaha bagus, hancur lagi gara-gara itu. Bagus, hancur lagi. Bagus, jatuh lagi. Sampai pada titik di mana banyak orang mengatakan menyerah sajalah. Untuk apa kamu mempertahankan dia? Tapi perempuan itu berjuang terus untuk suaminya. Hingga sampai pada akhirnya suaminya itu sadar bahwa aku ini apa tuh kok diperjuangkan sedemikian luar biasa. Hingga akhirnya dia bertobat dan akhirnya jadi pendeta. Saya nggak tahu bagaimana kita mau menerjemahkan itu, tapi bahwa ada berbagai macam hal yang bagi orang lain batas, bagi orang ini tidak. Dan membuat keluarga itu bertahan sampai akhir. Dan kalau mau dikatakan itu kan yang disebut sebagai memanggul salib setiap hari bagi dia. Cerita kedua adalah tentang Bunda Teresa. Salah satu kata bijak dari Bunda Teresa itu mengatakan demikian. Tahu ya Bunda Teresa ya, dari Kalkuta, seorang suster yang ngurusi orang-orang pinggiran slum di daerah Kalkuta itu. Dia mengatakan kata-kata ini, mengasihi itu menjadi sejati, artinya mengasihi secara sejati kalau ia sampai merasakan sakit. Karena kalau mengasihi dan tidak merasakan sakit, yaitu hanya senang saja. Saya nggak tahu bagaimana kamu memaknainya, tapi banyak orang sudah menemukan makna dari kata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Dan dalam banyak hal itu menjadi inspirasi. Gitu ya. Kalau ngomong langsung susah, nanti ini peribahasa aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Tak kira kamu mau tanya. Selamat malam Romo, izin bertanya. Sesuai dengan tema kan agama itu penting atau tidak penting? Oh iya. Perkenalkan, nama saya Mary. Saya ingin bertanya, apakah agama itu benar-benar membawa perdamaian atau justru menjadi sumber konflik sosial dan politik yang kita lihat sejauh ini? Sekian Romo. Baik, terima kasih. Saya ngomongnya dari sejarah ya. Kalau dari sudut pandang banyak pribadi, agama itu melahirkan banyak kebaikan. Misalkan tadi saya sudah menyebut Bunda Teresa. Misalkan di Indonesia itu sejak tahun 2017 sampai 2024 dikenal sebagai negara paling dermawan di Indonesia, di dunia. Itu namanya, sebutnya sebagai World Giving Index kalau kalian mau cari. Nah, itu semua didapat dari mana? Terutama karena dalam konsep agama Islam ada yang disebut sebagai zakat. Dan uang zakat itu sudah membantu banyak orang, pendidikan dan macam-macam. Lalu bentuk yang lain misalkan orang puasa. Puasa itu sejauh saya mengenal simbah saya dulu seorang muslim, dan dia sangat jadi orang yang sabar karena puasa. Untuk kita sendiri misalkan, apa yang kita lakukan dengan misa itu mendorong kita untuk berbuat baik, itu fakta. Kalau kita mau mengatakan. Itu kalau pengalaman umum besarnya, ya salah satu yang menurut saya hebat adalah sekarang ini Paus Fransiskus itu adalah tokoh perdamaian di dunia. Dia selalu mendorong untuk penghentian perang. Dia selalu mendorong untuk dialog antar agama. Dan dimulai dari Paus Fransiskus dan agama Islam.
Bagi saya agama ada banyak hal yang membawa kepada kebaikan. Tetapi pada tahun-tahun terakhir, kalau tidak mau menyebut yang lama, kita yang baru aja ya, karena sekularisme tadi, maka sekularisme itu harus bersanding dengan banyak agama dan ateisme. Tadi saya sudah mengatakan ya, tidak semua orang beragama sampai kepada kesadaran bahwa dia bisa bertemu atau bersanding dengan orang beragama lain. Itulah kesadaran bahwa kita hidup bersama dengan orang beragama lain itu melahirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama disebut sebagai toleran, sikap hidup toleran, sadar bahwa Katolik hanyalah satu di antara banyak agama. Sadar bahwa Islam hanyalah satu di antara banyak agama, oleh karenanya kita harus bekerja sama. Itu poin pertama. Tetapi di sisi lain, agama bisa membawa kepada bahwa kita hidup bersama dengan agama lain, lalu membawa kita kepada ekstremisme. Agama saya kok dijelek-jelekan, maka saya perlu melawan yang lain. Ekstremisme lahir dari ketakutan akan eksistensi agama. Selalu yang muncul di antara kita itu adalah banyak sekali orang Katolik yang pindah agama Islam. Mualaf center dan sebagainya itu kencang sekali. Apalagi di kelompok grup-grup WA yang isinya orang-orang ini, itu muncul sekali. Tapi apakah Anda tidak sadar bahwa di gereja misalkan Kota Baru itu setiap tahun ada 50-an orang yang jadi Katolik. Di gereja kita yang sekecil ini pun ada 15-an orang setiap tahun jadi Katolik. Nangkap ya? Saya punya gereja yang besar di Semarang itu namanya Sendang Guo. Di gereja itu setiap tahun hampir 75-100 orang jadi Katolik. Di Indonesia ini memang perpindahan agama sesuatu yang normal dan diterima. Bisa tanya ke Pak Eko, ini pernah tinggal di Malaysia. Di Malaysia orang Islam pindah agama lain itu masuk penjara dia. Di Indonesia enggak. Saya punya seorang teman dari Palembang, sudah 25 tahun menikah dengan orang Malaysia, tinggal di Malaysia, tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Malaysia karena dia Katolik. Tapi kalau dia pindah Islam, selesai perkara. Di Indonesia agak terbuka memang hal itu. Nah, lalu kita hidup dalam iklim ketakutan. Itulah kenapa munculnya bentuk-bentuk kenapa gereja yang dibom. Karena gereja dianggap sebagai ancaman untuk mereka. Lalu munculnya adalah orang-orang tertentu yang dicekoki bahwa kita itu ada dalam ancaman. Makanya yang sangat mengerikan itu kan waktu Ahok mau jadi gubernur. Apa yang mereka takutkan? Apa yang mereka takutkan? Pemimpin dan non-muslim, tapi yang selalu digemborkan pada waktu itu kalau dia jadi gubernur Jakarta, dia akan jadi presiden Indonesia. Kalau jadi presiden Indonesia, Indonesia akan jadi Kristen. Itu muncul, maka kata-kata kuncinya masuk. Mereka tidak aksi bela Anies, enggak, tapi aksi bela Islam waktu itu kan. Nah, itu yang memang isunya dibawa ke ruang itu, yang lalu memisahkan kita dengan yang lain. Nah, dalam konteks ini memang di Indonesia menjadi begitu besar pasca reformasi. Orang membicarakan agama dengan vulgar, terutama membicarakan agama lain juga dengan vulgar. Nah, sebelum reformasi itu ada satu cara yang pernah dibuat oleh pemerintah, ya meskipun tidak sangat baik, tetapi waktu itu cukup bisa membendung, yaitu pelarangan pembicaraan mengenai sara. Pernah dengar ya? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu sesuatu yang waktu itu muncul. Jadi, kalau pertanyaanmu apakah agama itu membawa damai atau membawa kebencian? Jawabannya ini adalah agama itu alat Tuhan di tangan manusia. Ketika dia dibawa kepada kebaikan, dia membawa kebaikan. Ketika dibawa kepada permusuhan, sampai kepada permusuhan. Yang masalah besar adalah, ini agak susah tapi kita ngomong sederhanakan ya. Jadi yang menjadi masalah adalah apa yang sekarang disebut sebagai masyarakat populis. Artinya orang-orang yang tidak pintar berpikir, hanya pengikut saja. Nah, kalau kita tidak pernah berpikir, tidak pernah membuat keputusan sendiri atas hidup kita, apa yang dikatakan pemimpin agama atau kelompok tertentu dianggap kebenaran, maka ya sudah,
hadirlah permusuhan antar agama. Sekarang sudah agak kritis sekarang kepada agama-agamawan itu. Termasuk kalian kan bertanya agama penting kepada saya. Kalau ini ngomong agak jauh sedikit ya, tapi ini agak berat sih. Tapi ngomongnya gini, pernah dengar kata ini, post-truth. Post-truth, post itu apa artinya? Pasca, truth, kebenaran. Post-truth itu adalah masa di mana orang tidak berpikir untuk mencari fakta objektif, kebenaran yang objektif. Misalkan tentang kata-kata, misalkan waktu itu katakan saja adalah kata-kata Pak Jokowi baik, misalkan waktu itu ya. Nah, lalu orang semua percaya saja tanpa berpikir bahwa ada ruang-ruang tertentu yang perlu dibicarakan. Harus diteliti lagi. Karena media mengatakan bahwa Pak Jokowi baik, maka kita semua percaya bahwa dia baik, misalkan. Nah, kita lalu tidak, itulah mengapa sekarang ini muncul, dari post-truth itu muncul punya anak dia. Post-truth itu punya anak namanya hoax. Berita palsu tetapi dipercaya, yang lalu membuat orang, masyarakatnya disebut sebagai masyarakat yang mengalami, pernah dengar kata ini, polarisasi. Polarisasi itu apa Mbak? Terpecah belah. Nah itu gambarannya sederhana tapi agak susah. Tapi paham ya saya maksud ya. Agama bisa memecah belah karena dia lalu seakan-akan agama itu harus dipukulkan dengan agama lain. Seakan-akan tidak ada ruang di mana agama yang satu dengan yang lain itu bertemu. Nah, dalam gerakan di dunia sekarang kita pengen mempertemukan agama. Caranya apa Romo? Dialog antar agama. Silahkan pertanyaan lain. Atau masih mau tanya lagi? Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Atau aku tanya lagi? Harus kapan lagi kan? Romo dari tadi ngomongin agama penting atau enggak penting. Sekarang saya mau tanya, kenapa harus percaya Tuhan? Pertanyaan itu, ini kalau dalam ilmu sosialnya bisa bertanya lebih jauh lagi. Apakah manusia menciptakan Tuhan atau Tuhan menciptakan manusia? Itu kan pertanyaan yang agak jauh, karena kamu terlalu jauh juga ini ngomongnya ya. Harus, supaya nge-trigger ya. Biasanya kita udah agama. Kenapa harus percaya kepada Tuhan? Kita masuk ke dalam ruang yang tidak sampai hanya di sini ya. Kalau ngomongin sini akan banyak sekali yang mempertanyakan Tuhan itu tidak penting, enggak apa-apa. Tapi kalau dalam ruang batin, seperti saya katakan tadi, Tuhan itu membantu kita untuk apa? Memelihara itu ya. Kalau dalam bahasanya orang bernama, pernah dengar orang namanya Clifford Geertz. Clifford Geertz itu seorang peneliti tentang agama di Indonesia, dan dia pernah mengatakan tentang agama itu adalah simbolik sistem. Sistem simbol yang memungkinkan orang untuk bertahan dalam semangat tertentu. Jadi punya persevere tadi ya. Yang ungkapannya adalah tentang gini. Agama Tuhan itu membantu kita untuk memelihara semangat untuk hidup baik dan mendorong kepada bahasanya spiritualitas ya. Bahasa spiritualitas itu sesuatu yang tidak hanya rasional saja. Tidak hanya rasional saja, tapi sesuatu yang melampaui rasional. Misalkan, sebagai contoh tadi saya paling sederhana saja. Kalau kita punya penghasilan setiap bulan, kita itu penghasilannya kurang. Tapi kok kita itu masih didorong oleh agama untuk jangan lupa berderma. Kalau ungkapan orang Islam itu zakat itu dan derma itu, saya pernah ngobrol dengan seorang teman ustadz itu mengatakan itu artinya adalah kesadaran bahwa di dalam harta yang saya miliki terdapat hak orang lain, terutama mereka yang miskin dan membutuhkan. Loh, kok bisa? Itu kan nggak rasional, kan kita yang bekerja, kenapa bukan hanya kita? Itu membantu kita untuk melampaui diri kita sendiri. Dan tadi kalau saya sendiri sebagai pribadi, agama itu membantu saya untuk, Tuhan itu membantu saya untuk melampaui fase-fase berat kehidupan yang yang kadang-kadang tak tertahankan kadang-kadang.
Ketika saya kuliah dulu, saya mengalami beratnya kuliah, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Gua Maria kok. Kalau saya bukan seorang yang beragama Katolik, saya mungkin tidak ada pergi ke sana. Saya akan berat sekali toh hidup dan sebagainya. Pencarian spiritualitas saya melalui Tuhan yang saya akui dalam agama Katolik. Tapi saya senang sekali, sore ini saya sedikit, oh iya ya, ada fungsinya Tuhan itu ya. Ada refleksi lah paling tidak. Oke. Terima kasih Romo. Ini kan kita lagi tidak bermental follower, jadi kita bertanya kayak gitu. Katanya kan harus punya free will ya. Bapak Ibu teman-teman muda, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman Pringwulung mungkin. Bapak Ibu yang dewasa. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang enggak. Monggo Mbak. Selamat malam Romo, Mbak Ike, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Pertanyaan saya sebelumnya saya ingin pengantarnya adalah menurut saya agama itu penting karena agama itu penting atau tidak penting tergantung masing-masing pribadi gitu, melihat agama itu adalah seperti yang dikatakan Romo barusan, agama itu adalah institusi yang terkait dengan aturan-aturan baik gitu ya. Menurut saya agama itu penting karena sebagai istilahnya kompas kita untuk berperilaku baik gitu. Jadi menghindari kita dari perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian pertanyaan saya, tadi saya sudah mendengar tentang ateis dan ada istilah baru akhir-akhir ini yaitu agnostik. Agnostik itu menurut pengetahuan saya itu adalah sekelompok orang yang mempercayai adanya Tuhan, tetapi tidak mempercayai bahwa ada manusia-manusia yang mengetahui eksistensi Tuhan dan Tuhan yang seperti apa. Itu mereka tidak percaya Tuhan itu diklasifikasikan dan tidak mempercaya ada manusia yang mengetahui semuanya tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu ada tetapi kita manusia memiliki intelektual yang tidak sampai kepada keberadaan Tuhan seperti itu. Kemudian pertanyaan saya kepada Romo, apakah Romo pernah mendengar istilah ini dan menurut Romo pandangan Romo itu seperti apa dan klasifikasi agnostik ini masuk ke ateis praktis yang percaya kepada Tuhan tetapi tidak ingin mengikuti aturan-aturan baik ini atau seperti apa? Terima kasih. Oh, maaf, Lady. Iya. Regi. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah menyebutkan ya soal agnostik ini ya. Jadi ada teis, ada ateis, ada agnostik. Beragama tetapi tidak mau dalam institusi. Bertuhan tapi tidak beragama, bahasa sederhananya gitu. Saya pernah berjumpa dan saya mengalami indahnya berteman dengan orang macam ini. Saya pernah tinggal 1 bulan di pertapaan Rowo Seneng di mana namanya, Temanggung. Dan ketika saya di sana saya bertemu dengan sepasang suami istri dari Singapura. Mereka datang ke sana, tinggal selama sekitar 2 minggu. Dan kami ngobrol bersama. Nah, apa yang kami perbincangkan banyak, tapi intinya mereka itu pergi ke gereja Katolik, tapi mereka itu mengumpulkan uang untuk setiap tahun itu pergi ke pusat-pusat keagamaan. Itu ke gereja Katolik, tahun berikutnya mereka pergi ke biara Buddha di Tibet. Tahun berikutnya mereka pergi ke pertapaan yang lain lagi. Mereka mengatakan dirinya adalah agnostik atau dulu dia mengatakan pencari lah, menyebutkan sebagai pencari. Dan itu menjadi model yang umum di sana di beberapa orang. Dan mungkin di Indonesia sebenarnya model ini juga ada, teman-teman saya yang pencari juga ada. Nah mereka masih rindu akan Tuhan tapi Tuhannya itu tidak ditemukan dalam agama tertentu gitu. Karena mungkin salah satu yang harus kita ceritakan adalah sejarah agama itu tidak selalu positif. Karena itu adalah di tangan manusia. Abad keempat, kalau saya mengatakan abad keempat maka tahun berapa? 300-an.
sampai abad ke-14 itu adalah masa di mana kekristenan itu begitu mendominasi dunia, terutama di Eropa. Tetapi abad yang sama, kalau dibaca dari sudut pandang sejarah dunia, disebut sebagai The Dark Ages. Bahasa Indonesianya abad ke-8. Kenapa? Karena dengan dominasi agama yang berlebihan, maka segala sesuatu jadi terbatas. Maka disebut waktu itu salah satunya adalah kalau di Yunani dan Romawi itu kan ada yang disebut sebagai filsafat. Maka pada masa-masa itu terjadi ungkapan filsafat itu adalah hamba dari teologi. Philosophia es ancilla theologia. Nah, situasi itu yang menunjukkan situasi di mana orang itu lalu geram dengan agama. Terutama karena agama itu seringkali menentukan juga dalam bidang ekonomi, dalam bidang masyarakatan dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan kamu, ini jawaban berikutnya. Orang-orang yang lalu melihat situasi ini lalu mengembangkan pola pikir keganggu dengan agama, lalu muncullah masa yang disebut sebagai masa, pernah dengar kata ini, Renaissance. Masa fajar budi. Masa pembongkaran terhadap ide-ide bahwa agama bisa mengcover segala sesuatu. Maka pada waktu itu isinya adalah pemberontakan terhadap agama. Dan mereka dalam arti tentu sudah, bahasanya itu sudah benci atau tersakiti oleh agama. Itulah di Eropa itu kan sebenarnya sekarang banyak orang tidak beragama, tetapi hidupnya baik. Karena apa? Karena sebenarnya secara institusi tidak agama, tetapi secara religiusitas, kalau mereka capek, mereka masih cari Tuhan. Tapi bukan agama. Nangkap ya? Nah, tapi masih pengen ketemu Tuhan. Tapi bukan agama. Dan itu yang mengapa mereka masih kalau orang menyebutnya sebagai Eropa hari ini menikmati buah dari kekristenan tanpa kekristenan. Salah satu bentuk yang sekarang sangat indah itu adalah kalau Natal itu bagi mereka adalah family gathering, waktu kumpul keluarga. Mereka tidak mau kehilangan Natal, tapi tidak mau mengikuti Yesus. Maka diubahlah Natal itu di abad ke-8, itu diubah menjadi Natal keluarga. Caranya seperti apa? Berbagi hadiah. Itu caranya seperti apa? Adalah pohon Natal. Pohon Natal itu isinya apa? Hadiah di bawahnya. Lalu diberi konsep Sinterklas. Lalu diberi konsep pohon Natal dan Sinterklas. Nah, di gereja Katolik itu kan aneh. Karena di gereja kita tidak percaya pohon Natal, tidak ada pohon Natal itu. Tidak ada Sinterklas, tapi yang ada harusnya adalah gua Natal dengan bayi Yesus. Itu sedikit Tapi kalau kamu bertanya kepada saya, bagaimana kita berhubungan dengan mereka? Mereka umumnya orang baik, pencari. Saya punya seorang teman di sini, maaf, tapi ini untuk kita saja. Yaitu bahwa ada seorang teman saya yang kalau hari Jumat pergi ke masjid, kalau hari Sabtu dia ikut kebaktian Kristen, kalau hari Minggu ini saya menolak tapi dia kadang ngajak makan babi dan sebagainya. Ya, tapi dia pencari soalnya. Saya nggak mau dibatasi oleh agama tertentu. Itu yang bisa saya katakan. Banyak orang pencari macam ini. Gitu, Mbak. Regi. Masih ada pertanyaan, Mbak? Mungkin mumpung belum keluar dari ruangan ini, masih bisa bertanya. Ya, Pak Alex. Itu Pak Alex. Selamat malam Romo. Izin diskusi Bapak Ibu sekalian. Ini bukan pertanyaan tapi ini sharing sama diskusi sekaligus, mungkin nanti bisa dipertegas sama Romo lagi. Tadi judul diskusi kita atau tema daripada malam ini adalah agama itu penting tidak. Kalau pemahaman saya tentunya penting karena di
negara ini tadi mungkin disinggung sedikit sama Mbaknya, diakui kan, agama ini kan diakui. Nah, bagaimana kita seorang Katolik ya, kita orang Katolik itu bagaimana kita mau maknai, bagaimana kita menjalankan agama itu. Contohnya saya ini kan dari Timor Leste. Mayoritas Timor Leste itu beragama Katolik. Saya berjalan waktu di tahun 97, saya baca bukunya dari rekan-rekan kita dari Muslim dan Alkitab, saya coba membandingkan agama. Lalu saya bertanya, kalau di mereka, apa di saya, Tuhan saya itu adalah Tuhan Yesus. Lalu saya baca lagi di tempatnya yang rekan kita ini, lalu Tuhannya mereka itu siapa? Lalu suatu saat saya menemukan pertanyaan dari mereka bahwa Tuhan mereka adalah Muhammad. Nah, ini menjadi, saya menggali terus pelajaran ini, saya baca buku perbandingan antara Al-Quran dan Alkitab, saya coba menggali. Di situ saya menemukan, oh ternyata saya waktu itu hampir mau masuk ke sebelah, tapi setelah saya mempelajari dua Alkitab ini ternyata saya paham benar, oh berarti yang dikatakan oleh agama saya bukan agama warisan, tetapi saya perlu harus belajar. Nah, ternyata saya menemukan di situ, oh benar, berarti pilihan saya ini bukan warisan, tetapi ini pilihan saya tepat sekali. Jadi saya tidak sekedar mengikuti warisan-warisan orang tua saya. Itu yang pertama. Yang kedua yang tadi disampaikan oleh moderator Mbak Ika, itu hampir sama pertanyaannya dari rekan-rekan kita dari Protestan. Kenapa kok orang Katolik harus mengaku dosa ke romonya? Kenapa tidak langsung ke Tuhan? Suatu saat saya bertanya kembali kepada mereka, lalu kenapa di Kristen Protestan, kenapa Anda tidak, bagaimana caranya Anda mengaku dosa langsung kepada Tuhan? Saya ingin tahu caranya bagaimana. Kalau saya jelas, karena itu hierarkinya dari Katolik memang ikatan rantainya itu dari suksesi apostoliknya dari Paus pertama sampai sekarang itu tidak terputus mata rantainya. Suatu ketika saya tanya gitu kepada mereka juga tidak bisa jawab. Lalu saya mikir-mikir juga, berarti mungkin mereka sama dengan saya tidak banyak membaca, kurang pemahaman, ya mereka bertanya juga. Kita saling bertanya, akhirnya kita sama-sama tidak tahu juga. Kan itu, mungkin itu mohon pencerahan dari Romo. Terima kasih. Baik Pak Alek, saya mulai dengan ini. Ketika teman-teman ini menghubungi saya dengan tema yang seperti ini, saya mengiyakan karena ini tema yang menarik. Seringkali anak-anak muda dan juga mungkin kita itu hanya melihat karena ya mungkin media ya, hanya melihat agama itu sebagai sesuatu yang membatasi kita. Tapi tidak tahu bahwa agama itu adalah sesuatu yang juga membuat kita bisa melampaui batas-batas. Nangkap nggak? Bukan agama itu bukan hanya yang membatasi kita, tapi juga membantu kita untuk melampaui batas-batas. Kalau merujuk pada pertanyaannya Tika tadi kan bisa membantu kita untuk melampaui batas-batas. Apa yang dikatakan Pak Alex itu banyak hal positif. Yang pertama adalah kita memang perlu tahu yang namanya pemahaman iman. Ya, ada 4 macam nanti saya sebutkan. Pemahaman iman artinya kita tahu pengetahuan tentang iman. Iman kita itu apa, kepada siapa, kenapa kita harus mengaku dosa, bla bla bla, itu namanya pemahaman iman. Tetapi pemahaman iman harus dilengkapi dengan yang disebut sebagai pengalaman iman, yaitu pengalaman pribadi akan Tuhan yang tidak bisa dirasionalkan. Contohnya, suatu ketika saya naik motor bersama Romo Oot. Anda tahu Romo Oot itu Romo yang pakai krek gitu. Saya baru waktu itu menemani, saya frater senior, dia di bawah saya 4 tahun, dan kami
main bola dan dia nonton, cuma nonton, tapi dia ikut. Lalu ketika pulang dia harus jalan kaki karena dia masih frater di tahun rohani waktu itu. Karena dia harus jalan kaki, saya bilang, ayo ikut aku saja naik motor. Akhirnya saya bawa naik motor. Tapi ketika begitu saya sampai di luar sekolah Don Bosco di Semarang, lalu tahu-tahu ada truk tentara kencang sekali dari arah, sebenarnya dia lawan arah. Dan pada waktu itu Romo Oot itu menepuk pundak saya dan mengatakan, "Wih, awas. Langsung saya memindahkan stang supaya tidak kena. Hanya jarak berapa senti. Saya mengatakan, untung saya bawa Romo Oot, kalau enggak mungkin saya sudah tidak ada hari ini. Bagi orang lain mungkin tidak rasional, tapi bagi saya itu adalah pengalaman iman. Bentuk lain lagi, tentu doa harian dan sebagainya itu membantu kita. Yang ketiga disebut sebagai pernyataan iman. Pernyataan iman itu adalah bagaimana kita mengungkapkan tentang iman kita kepada orang lain. Bisa dalam kata-kata, bisa dalam misalkan ekaristi, itu kan penunjukan iman. Perayaan-perayaan iman itu adalah pernyataan iman. Tetapi yang terakhir yang penting dari kita adalah yang disebut sebagai perwujudan iman. Iman itu harus dibawa dalam tindakan nyata. Akan sangat baik kalau orang tahu bahwa Anda Katolik bukan dari kata-kata Anda, tapi dari tindakan Anda. Itu 4 macam hal yang disampaikan di sini. Gitu Mbak. Terima kasih. Gitu Pak Alexi. Kalau soal Kristen dan kita ada banyak bedanya, ya memang nyatanya kalau Gus Dur itu mengatakan kata-kata bagus. Dalam hal ini kita sudah memilih, maka yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Teman-teman, mungkin teman-teman muda ada lagi pertanyaannya? Mungkin ada yang punya pengalaman kurang lebih seperti pengalaman Pak Alex tadi. Kalau dulu saya itu pengalamannya persis seperti Pak Alex punya pengalaman. Jadi bapak saya itu sejak saya kecil SD, beliau itu akan selalu pulang bawa buku-buku yang banyak banget. Beliau kasih saya baca Al-Quran kelas 5 SD, baca buku-buku dari agama-agama lain juga. Jadi dipersilahkan memilih kamu mau agama apa. Padahal sudah baptis bayi, beliau ketua lingkungan segala macam, tapi tetap memberikan kebebasan memilih. Sehingga saat ini saya bisa berdiri dan bangga bilang, oke, saya Katolik, bukan karena bapak saya Katolik, tapi karena saya yang pilih sendiri. Jadi kalau Katoliknya sampai berdarah-darah, mari berdarah-darah bersama. Gitu. Teman-teman muda mungkin ada yang mau sharing, gak harus bertanya, sharing juga bisa. Nantangin Romo juga bisa, ya. Ada, saya mau mengatakan tentang ini, tapi enggak, kita karena sambil mengisi kekosongan. Jadi tentang tadi pilihan beragama tadi akan sangat terbantu oleh yang disebut sebagai pengalaman iman. Iman itu kalau bagi saya menyebutnya sebagai iman itu bukan, Tuhan itu bukan teori untuk saya. Ketika Tuhan bukan teori untuk saya, itu ketika kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam pengalaman iman. Dan itu menjadi sesuatu yang menguatkan. Ada banyak tokoh-tokoh rohani dalam kekatolikan yang mengalami pengalaman akan iman ini lalu mengubah hidupnya. Misalkan kalau yang sangat terkenal, saya sangat senang itu Santo Ignatius Loyola itu. So, kalian pernah dengar nama itu? Ignatius Loyola, pernah dengar? Dia itu adalah tokoh yang hidup di abad ke-6 dan dia pernah mengalami hidup sebagai seorang tentara yang pada umumnya dan juga pengen menang perang dan sebagainya. Tetapi hidupnya diubah karena kakinya itu kena meriam atau apa. Pokoknya dia itu kalau jalan pincang di akhirnya. Dalam masa penyembuhan dia membaca kitab suci tapi juga membaca tentang yang profan. Dan dia mengalami bahwa ketika saya membaca kitab suci kok hati saya lebih damai. Dan itulah kenapa dia akhirnya memilih untuk menghidupi ini, bahkan memilih untuk mempersembahkan dirinya kepada Tuhan.
Jadi pengalaman iman itu penting untuk kita pahami sendiri. Maka dalam hal pengalaman iman, apa yang kamu alami dan apa yang dialami oleh bapakmu beda. Gitu. Teman-teman ini mungkin yang dari Pringkulung ini, pengalaman imannya beda dengan orang-orang semua di Pringkulung. Pengalaman pribadi tentang Tuhan itu, ya dalam hal ini kelebihan orang beriman adalah kemampuan berefleksi, memaknai hidupnya. Minggir. Oke, itu ya. Itu penting untuk orang-orang muda. Saya pikir saya ini loh, secara jujur secara pribadi ketika ditanya tentang pertanyaan macam ini pertanyaan yang menurut saya pada awalnya ketika saya ditanya, ini menakutkan ini. Anak-anak muda yang bertanya tentang imannya. Datang ke sini sebagai orang yang harus mempertanggungjawabkan agama, nggak mudah. Tapi ketika saya sampai ke sini, saya tadi sadar bahwa, oh iya, saya punya pengalaman iman yang memampukan saya untuk percaya bahwa pada waktu tertentu Tuhan menyediakan jawaban untuk saya. Dulu ada seorang Romo, cerita ini, pengalaman dia sebagai Romo, awal-awal Romo, dia itu pernah mengajar misdinar. Dan ketika dia mengajar misdinar, dia menunjukkan ini namanya adalah piala. Piala itu yang mana? Pelajaran misdinar. Piala itu yang mana? Yang isinya anggur. Lalu ada patena. Patena itu yang lengkuk itu. Lalu yang pala itu penutupnya. Kainnya namanya apa? Kainnya itu adalah purifikatorium dan ketika dia menyebut kata purifikatorium, dia tidak ketemu kata itu. Dan apa yang dia lakukan, kebetulan kok ketika dia lupa kata-kata itu, dia tahu-tahu ditelepon oleh temannya. Dan dia mengatakan, sebentar saya angkat telepon dulu. Dan ketika dia mengangkat teleponnya, dia bertanya kepada temannya itu, kain kuwi jenenge apa? Baru setelahnya dia kembali lagi ke tengah-tengah misdinar dan dia menjawab, kalian tuh loh, masa enggak tahu kain ini namanya purifikatorium. Dan bagi dia itu adalah pengalaman iman. Karena apa? Di saat kesulitan Tuhan datang melalui temannya yang menelpon. Kadang-kadang pengalaman iman itu enggak harus besar. Pengalaman iman itu kadang-kadang kecil aja adalah pertolongan Tuhan yang nyata. Kalau yang besar itu namanya korporal. Ingat ya, yang lipat 8. Kapan saya ingat? Baru saja. Tadi lupa. Oke. Terima kasih, saya mengatakan penting bagi kita orang-orang muda untuk berefleksi atas hidup kita dan menemukan bahwa kita punya pengalaman iman. Ya, silakan Pak. Pak Alex dulu biar lanjut, nanti baru Pak Eka. Okay. Mohon izin Romo. Mungkin dijelasin kepada kami 3 pilar yang dimiliki oleh Gereja Katolik, yaitu Alkitab, Magisterium, sama tradisi. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang selama ini kan yang saya pahami, Allah. Allah itu kan, apakah itu gelar atau nama sesungguhnya? Sehingga saya bisa menjalankan agama saya itu tidak hanya, Allah saya. Nah ini harus saya pahami dulu, Allah itu adalah gelar atau nama sesungguhnya. Kalau dalam Katolik, Allah itu udah jelas Yesus gitu. Mungkin dari Romo bisa memberikan saya pemahaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sekarang kita masuk ke dalam agama Katolik ya. Ini kan agama pada umumnya. Sekarang masuk ke agama Katolik. Pertama, tadi yang dikatakan oleh Pak Alex itu disebut sebagai, teman-teman supaya dihafal besok kalau pelajaran keluar. Jadi yang disebut sebagai sumber-sumber iman Katolik tidak hanya 3 Pak, tapi 4. Yang pertama adalah kitab suci, itu sumber iman Katolik. Kitab suci adalah refleksi dari orang-orang zaman itu akan Tuhan yang gemanya sampai hari ini masih. Sehingga kalau kita mendengarkan kisah tentang penyalipan Yesus itu sampai hari ini masih sampai menggema terus kepada kita, bermakna untuk kita. Bahkan ada The Last Supper kan hari ini kan. Film apa namanya? The Last Supper ya. Oh ya, besok kita nonton. Besok kapan? Nah, itu yang pertama, Pak. Kitab suci sebagai sumber iman. Yang kedua adalah magisterium. Magisterium itu adalah
apa tadi? Penggembalaan. Yang punya kuasa magisterium tertinggi itu adalah paus, yang kedua itu adalah uskup. Maka uskup punya surat gembala. Sementara romo paroki itu hanyalah perpanjangan tangan dari uskup. Itu ajaran yang diberikan oleh paus dan uskup. Sementara yang ketiga disebut sebagai tradisi. Tradisi itu apa? Pembacaan iman dari zaman ke zaman. Jadi apa yang dimaknai pada zaman dulu bisa dipelajari untuk digunakan pada zaman ini. Kita pun sekarang punya misalkan Laudato Si, pembacaan Paus Fransiskus tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Itu salah satu tradisi dalam Gereja Katolik. Dan yang terakhir disebut sebagai ini Pak, sensus fidelium, artinya rasa perasaan beriman umat. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan dalam kitab suci, tetapi menurut umat beriman itu adalah kebenaran, maka dibuat dogma. Misalkan dogma tentang Maria diangkat ke surga. Kalau Anda cari di kitab sucinya enggak ada, tetapi itu menjadi salah satu rumusan iman yang kemudian dibuat oleh gereja untuk merumuskan tentang apa artinya Maria untuk orang Katolik. Maria diangkat ke surga itu bahasa Latinnya Maria Assumpta, Assumption. Nah itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu nama atau gelar. Kalau dalam bacaan yang kita baca kemarin hari Minggu, itu ketika menyatakan dirinya kepada Musa, dia bertanya, kalau saya pergi kepada orang-orang Israel, masih ingat ya, kemarin Minggu ya, lalu mereka bertanya siapa namamu, saya harus menjawab apa? Dia mengatakan, aku adalah aku, bahasanya sana adalah Ehsyar Ehyeh, artinya aku adalah aku. Tuhan yang tak pernah bisa digambarkan dalam bahasa manusia. Dalam tradisi Yahudi, nama itu dibuat dengan, mungkin teman-teman ada yang dulu nonton itu, baca atau nonton Harry Potter. Ada yang disebut sebagai Dumbledore. Dia yang namanya tak boleh disebutkan. Itu karena dia tuh menakutkan tetapi sekaligus hebat gitu loh, artinya hebat menakutkan. Nah, dalam kasus ini itu kalau itu jahat. Tapi kalau dalam apa namanya? Voldemort, kebalik saya. Dumbledore itu gurunya itu. Apa profesornya itu kan? Dumbledore ya, kebalik. Nah Pak, dalam konteks ke Yahudi, orang Yahudi nggak berani nyebut nama Tuhan. Maka nama Tuhan dalam tradisi Yahudi pun ditulis sebagai YHWH atau Yahweh. Tapi namanya itu apa, bagaimana, nggak tahu. Nah, sementara dalam kekristenan hari ini kita mengambil nama Allah itu dari tradisi Yahudi yang untuk mengganti nama Yahweh itu. Disebutlah nama Allah. Tapi apakah itu namanya? Ya dengan cara itu kita punya simbolik menuju kepada Allah. Tapi kalau ungkapan terakhir jenengan menurut saya kurang tepat dalam Gereja Katolik bahwa apakah Allah sama dengan Yesus? Nah itu tidak terlalu tepat karena Allah bagi kita adalah Tritunggal. 3 dalam kesatuan. Maka kalau dalam konteks Gereja Katolik itu uniknya adalah kita bisa berdoa kepada Allah Bapa, kepada Allah Putra, dan kepada Allah Roh Kudus. Meskipun mereka satu kesatuan. Nah, itulah mengapa muncul Gereja Pentakosta dengan gereja tadi Pentakosta yang mereka mengatakan bahwa kenapa dalam tradisi kekristenan tidak banyak dikembangkan doa kepada Roh Kudus. Maka kalau Anda berdoa dalam Pentakosta, tradisi mereka banyaknya mengarah kepada Roh Kudus. Apakah itu Allah atau bukan? Ya, akhirnya kita mengatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Paling tidak di dalam doa kita sendiri sudah mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, tentang bagaimana kita merasakan Tuhan itu mungkin sini nggak penting banget. Ini Pak, gitu ya Pak ya. Monggo Pak Eka. Terima kasih. Lebih berupa sharing pergulatan saja Romo dan Bapak Ibu serta
teman-teman semua. Bagi saya, rasionalitas itu sekaligus musuh dan sahabat orang beriman. Gitu. Maka agama yang dipeluk orang-orang yang tidak rasional itu menjadi mengerikan. Dan itu ya dalam arti tertentu terjadi di masyarakat kita. Gitu. Jadi beriman dengan membabi buta. Tanpa bertanya, tanpa kekritisan, pokoknya ikut saja. Gitu. Tetapi pada saat yang sama, orang yang kritis juga menyaksikan tentang keberadaan Tuhan, misalnya begitu. Maka tidak mengherankan di negara-negara yang pendidikannya sudah maju, rasionalitas lebih dipercaya daripada agama. Bagi mereka, ilmu pengetahuan itulah agama yang sesungguhnya, karena berhasil menjawab berbagai misteri. Nah, dalam pergulatan semacam itu, saya akhirnya lebih memilih tidak mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Saya lebih memilih bahwa Yesus itu ada, karena Yesus itu menyejarah, hadir di tengah kita, dan bahkan Yesus pernah mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepada Bapa, setidaknya kamu percaya kepada apa yang aku lakukan. Namun demikian, saya menjadi semakin heran dan bertanya-tanya, kok bisa ya orang tidak terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus, bahkan banyak kelompok yang justru membenci Yesus, memusuhi Yesus. Nah, pada titik ini saya merasa agama tidak mewartakan Yesus dalam arti tertentu, tapi justru sering menjadi penjara, sehingga Yesus yang luar biasa menurut saya hanya menjadi milik orang Katolik. Sampai-sampai dalam sebuah pernikahan di gereja, saudara-saudara yang tidak beragama Katolik itu masuk halaman gereja aja takut. Gitu. Jadi cara kita beragama itu memenjarakan Yesus, sehingga ajaran-ajarannya menjadi sesuatu yang justru dibenci oleh orang yang tidak mengenal Yesus. Padahal kalau kita teliti dengan sungguh-sungguh, hampir sulit menerima bahwa ajarannya itu tidak diterima. Karena ajarannya demikian universal, demikian baik. Begitu. Maka bagi saya tantangan terberatnya sebagai orang beragama, terutama agama Katolik, bagaimana cara beragama kita itu tidak justru menjadi penjara sehingga Yesus tidak dikenal. Tadi betul ada ungkapan kesaksian iman gitu ya, atau perbuatan iman gitu. Tetapi karena cara beragama kita itu sudah demikian penuh dengan simbol-simbol, dengan baju dan sebagainya, dan hampir semua agama di Indonesia begitu gitu kan. Lalu menjadi semakin sulit untuk menjadikan Yesus itu sungguh penyelamat bagi semua orang. Karena demikian kentalnya kita mengurung Yesus seolah-olah memang menjadi milik orang Kristen. Mohon tanggapan Romo dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Saya menanggapi dengan beberapa cerita saja Pak, saya karena ini pengalamannya. Pertama, orang beragama dengan secara tidak rasional tadi pernah ditemukan, dan belum lama ini tahun 2022, dulu yang sangat terkenal tahun 1992, di Amerika itu kan ada semangat namanya pro-choice and pro-life untuk kasus aborsi. Pro-life itu diupayakan oleh orang Katolik terutama karena tidak mau ada aborsi.
Sementara pro-choice itu menunjuk pada pilihan, orang bisa mengaborsi atau tidak. Yang terjadi di sana adalah terorisme Katolik Kristen yang melakukan bom terhadap klinik aborsi. Dan sekarang serangan kepada aborsi itu kuat. Yang besar, dulu ketika saya di India, saya ketemu dengan orang yang bercerita bahwa saudaranya baru saja dibunuh, seorang muslim, karena apa? Karena membawa sapi. Sapi itu bagi mereka dewa. Padahal untuk orang Islam ada sapi-sapi tertentu yang memang ada sertifikatnya untuk dipersembahkan karena hari raya Idul Adha itu loh. Nah, itu akhirnya mereka daripada membunuh sapinya, Tuhannya dibunuh, lebih baik orang-orangnya itu yang dibunuh. Itu tidak rasional. Di tempat kita juga adalah kasus yang lain. Atau kasus yang besar itu ya kasus di Rohingya itu. Anda pernah dengar kata ini, teroris Buddhis? Dia seorang namanya adalah Asin Wiratu, THU. Asin Wiratu itu seorang Mong itu apa? Pendeta tuh, biarawan. Tapi kalau Buddha itu apa namanya? Biksu Buddha yang memang mendorong supaya orang-orang Myanmar itu menyerang orang-orang Rohingya. Mereka punya kelompok namanya 969. Itu kelompok keras di sana. Dan itu terjadi, tidak rasional, tapi itu terjadi. Nah, lalu pernyataan berikut tentang apakah kekristenan itu membelenggu Yesus? Salah satu ungkapannya mungkin gini ya, tidak sepenuhnya demikian karena memang ada banyak orang yang tidak sempat mengenal Yesus untuk beberapa hal ya, karena tidak ada pengajaran dan sebagainya. Yang kedua, bisa benar karena pernah ada orang yang mengalami, orang yang sangat besar itu namanya adalah Mahatma Gandhi. Saya kagum kepada Yesus, tapi saya tidak kagum dengan orang Kristen. Karena beda antara Yesus dan orang Kristen. Kalau orang Kristen hidup seperti yang diajarkan Yesus, saya akan jadi seorang Kristen. Toh dia kan mengalami situasi orang Kristen yang jahat karena dia itu kan hidup dalam penjajahan Inggris yang sangat membedakan antara kulit hitam dan kulit putih. Namanya apa? Politik apa? Apartheid, pembedaan warna kulit. Jadi kalau boleh digambarkan ya itu Pak. Pertanyaan besar untuk kita adalah apakah kita itu kata-kata Paus itu begini. Di dalam kunjungannya ke Maroko itu negara di Afrika yang 98% lah Islam. Ketika Paus berkunjung ke Maroko, Paus itu mengatakan demikian, tugas kita sebagai orang Katolik bukanlah untuk memaksa orang lain beragama Katolik, tapi tugas kita adalah untuk membuat orang-orang ini menjadi baik dengan menjadi saudara bagi mereka. Dan kalaupun mereka tertarik kepada kita, biarlah mereka tertarik karena kita memang mempesona. Itu pesona kekatolikan baik untuk mereka. Kata-kata ini pernah dibaca juga oleh Romo Mangun dan Romo Sugio Pranoto. Siapa namanya? Monsinyur Sugio Pranoto. Mereka mengatakan kata-kata ini, bahwa tugas orang Katolik di Indonesia bukanlah untuk membaptis. Tugas membaptis itu adalah tugas Roh Kudus. Tugas orang Katolik di Indonesia adalah menjadikan orang Islam menjadi orang Islam yang baik, orang Kristen menjadi orang Kristen yang baik, dan dirinya sendiri menjadi orang Katolik yang baik. Itu situasi yang digambarkan untuk menunjukkan bahwa ada pertanyaan mendasar bahwa apakah Yesus sudah meresap dalam diri kita atau belum. Terima kasih. Bapak Ibu, teman-teman, makin malam memang makin panas, tapi kita harus batasi. Romo jangan lupa kita punya door prize untuk 3 penanya. 3 penanya terserah Romo. 3 penanya terserah Romo. Tadi ada berapa penanya Mo? Tanya ke Romo. Pokoknya berikan yang anak-anak muda ini tadi lah, yang sepuh-sepuh dah lah. Yang anak-anak muda ini biar 3 tuh tadi. Berapa orang tadi ya anak mudanya ya? 1, 2,
Yang panitia enggak usah. 1, Mbak Regi, Mbak Tika, sama satu lagi siapa? Oh iya, Mary. Sama Mary, ya. Ketutupan kamu, Mary. Oke, nanti aja tuh atau sekarang? Sekarang aja. Silahkan diberikan kepada 3 orang. Maju ke depan. Ayo. Yuk, disuruh maju kita. Monggo Romo aja. Terima kasih. Lucu ya? Lucu kan tumblernya ya? Kalau mau berarti dibeli nanti merch-nya dari produk kita sendiri. Oke, silahkan Romo. Bapak Ibu kita mungkin ada penutup sedikit dari Romo ya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama kita beri tepuk tangan untuk orang-orang muda ini. Mereka sudah menggerakkan untuk bertanya dan akhirnya punya acara ini. Menurut saya inilah dari kegelisahan. Kita akan melakukannya untuk beberapa kali pada bulan-bulan ini. Sekarang bersama saya, mungkin besok bersama Romo Nasib dan Romo-Romo yang lain. Kita akan mengadakan acara yang seperti ini. Saya senang rumah ini semakin hari semakin menjadi tempat kita belajar. Forum-forum diskusi berkembang dan forum-forum kebersamaan juga berkembang. Yang kedua, tentang agama itu penting atau tidak penting, silakan dijawab sendiri, tapi kalau bagi saya agama itu penting. Karena memang dalam beberapa hal agama membatasi kita, tetapi dalam banyak hal agama membuat kita melampaui batas-batas. Itu bahasanya agak cool. Dan yang terakhir, silahkan Anda bertemu dengan Tuhan Anda masing-masing. Karena tentang iman tak semua bisa dijelaskan. Terima kasih, berkah dalam. Bapak Ibu, lagi nih ada titipan panitiamu. Kita ialah orang-orang yang mencari. Sepanjang peziarahan hidup, kita akan terus menjadi orang-orang yang mencari. Mari bertuhan dengan baik, beriman dengan benar. Maka semoga peziarahanmu, peziarahanku, peziarahan kita bersama senantiasa penuh rahmat. Selamat malam, berkah dalam Romo Joko.